Sejarah dan arah perkembangan dari akuntansi manajemen. Oke, aku Lita. Kali ini aku akan menjelaskan materi terkait dengan sejarah dan arah perkembangan akuntansi manajemen. Untuk memahami akuntansi manajemen itu tuh hendaknya kita memahami dulu atau mengetahui dulu asal muasal dari munculnya akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, mengacu dari kata accounting atau to account yang artinya menghitung. Nah, manusia atau masyarakat primitif itu tuh ternyata udah menghitung sejak zaman dahulu kala. Apa sih yang mereka hitung? Yang mereka hitung adalah kapak batu ataupun juga kulit binatang dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu juga masyarakat primitif tuh sebenarnya sudah melakukan yang namanya transaksi, tapi bukan dalam berbentuk uang tentunya. Transaksi ini bentuknya adalah barter, dengan menukarkan suatu barang dengan barang yang lain. Nah, bukti lain tentang keberadaan akuntansi itu tuh ditemukan juga catatan pada lempengan-lempengan tanah oleh bangsa Mesir, dan ditemukannya juga catatan-catatan pada daun papirus di zaman Babilonia kuno. Kemudian kita pindah lagi, sistem yang lebih rumit di peradaban Cina pada tahun 2000 sebelum Masehi, dan suatu referensi mengindikasikan kesamaan catatan akuntansi ini dengan double entry bookkeeping di Roma pada awal masa kekristenan. Nah, ternyata di masa dulu itu juga ternyata bangsa Romawi itu juga udah mengenal konsep depresiasi. Ini penemuan yang sangat kontroversial pada masanya gitu. Kemudian sistem pencatatan mulai berkembang dan mulai muncul secara bertahap di abad ke 10, 11, 12, 13 dan abad ke 14. Misalnya pada beberapa pusat perdagangan di Italia Utara. Nah, beberapa faktor yang mendorong atau membuka jalan lahirnya perkembangan akuntansi itu tuh ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama itu adanya perkembangan peradaban manusia untuk menyatakan ekspresi dan mencakup seni menulis, perkembangan aritmetika, dan penggunaan uang secara luas. Kemudian ada juga muncul konsep kepemilikan swasta, perkembangan kredit, dan akumulasi modal. Terus muncul juga yang namanya bentuk perusahaan joint venture atau persekutuan yang kita sebut dengan partnership sekarang sebagai suatu institusi yang memfasilitasi akumulasi dan penggunaan modal. Kemudian yang keempat itu penjelajahan melalui laut oleh bangsa Portugis dan Spanyol ke seluruh dunia membawa dampak berkembangnya perdagangan. Kemudian ada juga terkait dengan pergolakan politik. Kemudian ada juga penemuan baru atau New World dan dibukanya rute-rute perdagangan yang baru. Kemudian yang terakhir itu bisa juga dikategorikan sebagai perkembangan teknologi, baik dari teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Itu tuh juga udah berpengaruh terhadap lingkungan makro, dan unit mikro ketika akuntansi tersebut diterapkan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa akuntansi itu tuh telah berkembang pesat dan bentuk spesialisasi baru. Jadi nggak hanya akuntansi tapi ada anak-anaknya gitu, kayak modelnya akuntansi forensik, akuntansi hijau, akuntansi syariah. Kemudian ada juga akuntansi sektor publik yang kayak ada di PONEP itu, spesialisasi khususnya. Kemudian ada akuntansi koperasi dan lain sebagainya. Namun pada tingkatan yang lebih umum ini, secara generik, yang paling tidak dikenal adanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.